Selamat datang di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini aku akan bahas mengenai metaverse. Mungkin teman-teman udah familiar dengar metaverse. Di video ini aku akan membahas mengenai utamanya kaitannya metaverse dengan NFT dan juga apa sih yang terjadi di dunia NFT saat ini yang sangat berkaitan erat dengan metaverse. Dan yang terakhir aku akan bahas mengenai prediksi atau pandangan mengenai metaverse di masa mendatang. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi menjadi sangkuters. Mungkin teman-teman udah gak asing nih dengan istilah metaverse. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu metaverse, metaverse adalah dunia virtual di mana nantinya kita bisa hidup layaknya hidup di dunia nyata, tapi kita kali ini pindah ke dunia yang bentuknya virtual. Kita bisa melakukan banyak hal, bisa berinteraksi, bisa bermain, bisa berpetualang, bisa nonton konser layaknya di dunia nyata, bahkan orang akan banyak bekerja nantinya di metaverse. Nah, saat ini metaverse itu lagi dibangun banget. Banyak sekali project yang mereka visinya adalah untuk membangun metaverse. Dan metaverse yang mereka bangun itu beragam banget, macam-macam. Ada project-project yang menawarkan banyak sekali item yang sangat berbeda untuk membangun sebuah metaverse. Ada project yang menjual tanah metaverse. Jadi bayangin ada satu dunia yang terbatas memang sudah dibangun secara tanahnya, di dalam situ ada gunung, ada laut, ada sungai dan sebagainya. Itu udah ditentuin dia nggak akan nambah segitu aja. Kemudian mereka ngejualnya dalam bentuk meter persegi. Per 1 meter persegi berapa? Itu jual tanahnya. Kemudian ada juga project-project yang menjualnya itu bangunan di atasnya. Ada yang menjual rumah, ada yang menjual hotel, ada yang menjual tempat konser, bahkan dia ngebangun hall. Jadi kalau teman-teman udah beli tanahnya, kemudian beli juga bangunan di atasnya, itu bisa langsung dipakai di metaverse yang teman-teman udah punya tadi tanahnya. Nah, kemudian ada juga project-project yang berfokus pada avatar atau badan dari pembelinya. Jadi orang ketika masuk ke dalam metaverse, bentuknya itu kayak gimana? Nah, bentuknya itu nanti seperti ya banyak project yang menjual bentuk tubuh gitu. Jadi ya kita akan menjadi seperti itu di dalam metaverse, tergantung project apa yang teman-teman beli. Nah, kemudian ada juga yang menjual fashion, sepatu, sweater gitu-gitu. Bahkan yang menurutku cukup ini nggak kebayang sih, dan ini nggak pernah terjadi di Web2, yaitu menjual pita suara. Jadi ketika kita masuk ke dalam metaverse, suara kita itu bisa diganti berdasarkan item yang kita punya. Dan ada project-project yang mendevelop hal itu. Mereka menjual suara. Jadi kita bisa merubah suara kita di metaverse tergantung dari item yang kita punya. Project-project yang aku sebutkan tadi banyak sekali mereka bentuk item yang dijual. Ketika nanti kita masuk ke dalam metaverse, seluruh item dan baik bentuk badan kita, baik pakaian kita, item kita, bahkan pita suara kita, itu kita harus memilikinya terlebih dahulu. Permasalahannya adalah kan dunianya virtual. Gimana bentuk dari memilikinya? Oleh karena itu, jawabannya itu selesai dengan adanya NFT. Dan juga metaverse dan NFT itu dibangun di atas sistem yang sama, di atas blockchain yang terdesentralisasi. Jadi dunia metaverse dengan blockchain itu sangat berkaitan. Ibaratnya
item-itemnya itu bentuknya itu adalah NFT yang nantinya bisa kita kayak equip gitulah kalau di game. Jadi kita mau pakai pita suara yang A, kita pakai pita suara yang B, kita pakai sweater yang Z gitu. Itu semua bentuknya adalah NFT yang nantinya bisa dipakai di metaverse. Jadi yang saat ini sedang orang-orang perjualbelikan yang mereka mengatasnamakan metaverse adalah item-item itu. Makanya kalau teman-teman lihat ada project-project yang menjual avatar. Kemudian mereka bilang mereka sedang membangun metaverse. Pada dasarnya mereka nggak bangun metaverse tanahnya, tapi yang mereka bangun adalah si avatarnya di dalam metaverse. Jadi ada banyak sekali project yang mereka bilang mereka akan masuk metaverse, Nah, teman-teman harus tahu dulu ketika mereka masuk ke metaverse, apa yang mereka jual. Bahkan ada yang jual tadi pita suara. Mereka akan ngedevelop metaverse, tapi yang didevelop apa? Item dalam bentuk pita suara. Ini adalah kaitan antara metaverse dan juga NFT. Oke? Nah, selanjutnya ini masuk ke dalam pembahasan prediksi metaverse di masa mendatang. Kalau kita lihat di NFT space saat ini, banyak banget project itu yang lagi ngebangun metaverse dalam arti dunia. Banyak project yang ngebangun metaverse secara dunia. Tadi kalau aku bilang ada yang jualannya di bagian satu dunia, kemudian dijual dalam bentuk petak-petak per meter persegi. Tapi ada juga yang menjual dalam bentuk satu kota, langsung jadi satu kota. Ada juga yang bentuknya itu satu benua gitu, gede banget, ada gunung, ada laut, ada hutan, itu cuma buat itu satu item tuh. Dan ada 10.000 orang pun punya dapat sebesar itu lahannya. Dan yang lebih gila lagi, ada yang ngejual satu planet dijual. Collectionnya ada 4.444. Jadi akan ada 4.444 planet metaverse gitu. Dan semua itu orang-orang itu bisa ngebangun metaverse atau project di atas seluruh metaverse tersebut gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika itu semua adalah metaverse, apakah semua item NFT itu bisa compatible di dalam seluruh metaverse? Misalkan aku punya project properti yang aku beli itu dikembanginnya di atas metaverse yang A. Sedangkan aku secara user, aku kan pengen juga lihat metaverse yang lain gitu. Karena metaverse ada banyak banget. Aku mungkin mau keliling 4.000 planet gitu, ngeliatin planetnya satu-satu. Tapi propertiku itu cuma bisa ditaruh di metaverse yang mana project itu kerjasama sama metaverse A doang. Menurutku posisinya saat ini masih tahap mencoba-coba, percobaan gitu. Apakah benar metaverse yang dimaksud itu yang seperti sekarang ini? Karena yang saat ini metaverse-nya tuh menurutku ini terlalu banyak. Dan gimana caranya kita bisa pindah-pindah ke semua metaverse itu? Apakah pita suaraku akan bisa mengikuti dimanapun aku pindah metaverse? Atau hanya kompatibel di metaverse tertentu? Atau bahkan Facebook dengan metanya itu dia bisa untuk masuk dan dia ngebangun meta untuk mengkoneksikan semua metaverse yang ada tadi. Jadi dia nggak benar-benar bikin metaverse sendiri, tapi dia mengkonekkan semua itu gitu. Dan ada juga yang memprediksi mengatakan akan pada akhirnya akan ada 2 metaverse aja mungkin. Bisa jadi salah satunya adalah Facebook dan satunya lagi nggak tahu siapa. Bisa jadi Microsoft, karena Microsoft juga udah mulai lirik-lirik ke metaverse. Jadi yang saat ini terjadi, aku coba recap, semua yang lagi ditransaksiin NFT yang bisa memberikan keuntungan. Dan ini gak ada salahnya loh, kita beli NFT jual beli saat ini yang berkaitan dengan metaverse. Meskipun metaverse-nya masih jauh banget, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, tapi kita bisa dapat keuntungan saat ini. Karena yang kita lakuin saat ini adalah memprediksi masa depan. NFT mana yang akhirnya akan memenangkan persaingan metaverse dan kita beli di saat ini ketika dia baru banget rilis. Gimana menurut teman-teman semua?
pembahasan mengenai metaverse, NFT, prediksi metaverse di masa mendatang. Apakah teman-teman punya pandangan sendiri nih mengenai metaverse dan juga jual beli NFT yang berkaitan dengan metaverse di masa sekarang ini nih? Boleh tulis di kolom komen kalau teman-teman punya pandangan mengenai hal tersebut. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa tinggalin like di video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel NFT Indonesia untuk dapat update berita mengenai dunia NFT. Gabung di Discord NFT Indonesia, ngobrol bareng sama kreator-kreator NFT Indonesia yang udah gabung di dalam Discord kita. Link Discordnya aku masukkan ke dalam description di bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah.